Dan yang kami hormati pimpinan sekolah, Ustazah Dwi Nurul dan Ustaz Junaidi, satu ustazah yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul yang bisa melihat dengan terang. Sebelumnya tadi gelap ya sehingga membuat gundah gulana, dan sempat juga sudah akan broadcast, sudah siap-siap broadcast tadi udah siap rilis, benar itu detik-detik terakhir ya mau rilis, tiba-tiba masya Allah ya terbitlah terang gitu ya, minal zulumati ilan nur. Makanya saya tadi mohon izin juga kepada Ustaz Joko agar bismillah deh, jalan lagi deh bismillah ya, walaupun ternyata SD sudah dipulangkan, tapi ya udah pulang ya, itu bilang udah nyampe kan, udah dipulangkan ya, kita bismillah ya, saya jaga ya, luar biasa. Udah pakai spidol lagi ya, biasa pakai tablet. Wah, gamebot. Luar biasa. Board game ya, alhamdulillah. Kemudian salam dan salam sebuah kecuali pada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, pengikutnya semua. Bapak Ibu Ustaz Ustazah, pada pagi hari ini sekali lagi kita kedatangan tim akreditasi internal SIT Nurul Fikri dari tim Mutu yang insya Allah mulai hari ini hingga beberapa waktu ke depan insya Allah akan melaksanakan audit mutu ya, ya secara internal, dan tentunya ini juga akan sangat-sangat bermanfaat buat kita semua dalam mempersiapkan proses akreditasi di sekolah ya, dari BSNP ya, dari BSNP ya, IASP ya, tidak salah gitu. Kemudian dari Badan Akreditasi Nasional, kita semestinya memang kita kan ada rencananya harusnya kita tahun lalu akreditasi ya, namun kita diperpanjang, ada informasinya perpanjang sampai Oktober gitu. Iya, Oktober ya Sazarwi ya, informasinya Oktober. Tapi polanya tentu akan berbeda, instrumen pun akan berbeda dengan Nah kemudian pada kesempatan kali ini untuk membantu proses tersebut, alhamdulillah kita sudah kehadiran dari tim Mutu yang nanti akan sekali lagi beberapa waktu untuk katakanlah mempersiapkan ya, diri kita untuk mempersiapkan diri untuk akreditasi ke depan. Dan ini tentunya terkait dengan akreditasi yang dilakukan ya, tujuan yang utama yang nggak lain adalah memang peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran ya di sekolah kita. Oleh karena itu kami mewakili para guru-guru yang ada di sini, guru dan karyawan, mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Bapak Ibu dari tim Mutu yang telah hadir ya di pagi hari ini. Sebelumnya SMA sudah ya Bu ya? Sudah ya? SMA. Oh PKKS yang bareng. Oh ya. Berarti kita nih SMP yang perdana ya, insya Allah ya, perdana untuk diaudit secara internal dari tim Mutu. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Nanti penjelasan lebih detailnya dari tim Mutu akan disampaikan di dalam sambutan dari tim Mutu. Kemudian kami juga mohon maaf ya Bapak Ibu jika dalam penerimaan kami di sini masih terdapat kekurangan sana sini. Kami kemarin juga dalam rapat tekanan kami juga sudah menyampaikan global apa yang tadi disampaikan informasinya dari Pak Mayo. Kami ada tim untuk membentuk tim di sini yang diketuai oleh Pak Mayo ya, Pak Mayo, dan ada beberapa teman-teman di sini juga yaitu Pak Rizky Wahyudi, Ibu Nur Aini, dan juga Ibu Vanessa yang akan mensupport kegiatan audit internal ini. Baik, demikian Bapak Ibu, jazakumullah khairan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Teddy Azra. Selanjutnya kami mohon izin untuk sambutan dari tim akreditasi internal. Silakan Pak, Ibu, Bapak Tony atau serta para pimpinan unit SMP lainnya. Ada Ustadz Junaidi, ada Ustazah Dwi, serta Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SMP IT Nurul Fikri, termasuk juga karyawatinya. Anak perawan harus hati-hati.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah, saya awali dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk yang pertama, tentu ini silaturahim. Yang kedua, ini bagian dari program Tim Mutu SIT Nurul Fikri. Salawat dan salam tercurah limpah kepada qudwah wa uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatul usbah di hari kiamat nanti. Figur teladan kita yang mengantarkan segenap umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman modern, dari zamannya naik ontak sampai zamannya naik Toyota. Baik ya. Yang ingin kami sampaikan dalam sesi ini, yang pertama adalah ini lanjutan program dari Tim Mutu. Jadi Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar ya, Tim Mutu SITNF. Kalau belum ya sambil kenalan juga akhirnya ya. Kami bertiga nih, ada saya, Bu Yuni dan Bu Gesta, yang diamanahkan untuk menjaga gitu ya, dan meningkatkan kualitas sekolah kita. Nah, atas dasar itu kami kemudian melakukan berbagai macam kegiatan, dan salah satunya adalah melakukan asesmen untuk mengukur seberapa besar kekentalan kualitas sekolah kita, pembelajaran kita. Ibarat kelapa makin itu kental kan makin enak ya, makin gurih. Nah, mudah-mudahan rasa gurih pendidikan kita kayak gitu, jadi enak. Nah, waktu awal diseminasi sekitar 2 pekan yang lalu ya, saya sedikit agak mengulang gitu ya. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan. Waktu itu persiapan untuk audit mutu ISO, karena produk makanan, maka yang diaudit serinya 22.000, ISO 22.000. Itu untuk food safety, hygiene personal, dan GMP. Kalau pendidikan masuknya di 20.001 ya, serinya. Kita nggak ke situ. Nah, waktu itu awal untuk ngejar sertifikasi ISO-nya waktu itu. Akhirnya dikumpulin tuh sama para sama nyebutnya kita MR. MR itu manajemen representatif, orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan sistem saat itu. Mau dikumpulin tuh dari mulai kalau di sana nyebutnya leader, dari mulai leader, supervisor, manager sampai senior manager termasuk GM dikumpulin. Dikasih tahu kita mau ngejar sertifikasi ISO. Kenapa? Karena ini kebutuhan pasar. Permintaan pelanggan kayak begitu. Konsumen pengennya punya sertifikasi ISO. Akhirnya kita ngerumusin itu segala macam gitu ya. Kita undang konsultan, dan menjelang mau di asesmen, mau dinilai sama badan sertifikasi ISO, itu diingetin sama MR-nya tadi, namanya Pak Do Ginting, saya masih ingat, orang Batak. Panggil atu-atu kan, bareng-bareng, Pak Tony misalnya, kita mau ada sertifikasi ISO, tolong jangan sampai kita nggak lulus, jangan sampai penilaian kita nilainya jelek. Jadi kalau penilaian jelek kita nggak dapat sertifikat ISO, kalau nggak dapat sertifikat ISO kita nanti kalah bersaing dengan kompetitor kita. Oh siap, kita siap. Nah, kemudian kita siapin tuh semua dokumen, ya, siapin semua dokumen, formulir, prosedur, panduan, macam-macam dah kita kumpulin. Hasil monitoring
produksi, monitoring distribusi, monitoring engineering, perbaikan segala macam kita kumpulin semua. Bahkan sampai menjelang hari H itu kita sebut istilahnya apa ya? Karena kita nggak bisa melengkapi itu, gitu ya. Tim mutunya gitu nggak bisa ngelengkapin dokumen itu, kita lakukan gerakan namanya gerakan duplikasi dan karang bebas. Nah, jadi kita ngarang-ngarang tuh, kita duplikatin, kita ngarang-ngarang. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat mau di audit oleh lembaga sertifikasi eksternal, kita ready, dokumennya siap. Kejar SKS, malam-malam kita buat gitu. Karena udah diwanti-wanti jangan sampai gagal. Pak Tony dan teman jangan sampai gagal. Kalau gagal kita tekor. Yang pertama kita udah ngelamburin karyawan, yang kedua kita udah bayar konsultan, yang ketiga kita udah bikin pelatihan. Kalau sampai gagal kita rugi. Nah, akhirnya rekayasa dilakukan supaya kita terpenuhi itu kesesuaian dokumen itu. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang saya dan teman-teman lakukan itu benar apa enggak? Lakukan gerakan duplikasi, ngarang bebas, yang penting ISO-nya terpenuhi. Kira-kira. Kalau Budi udah geleng-geleng. Usaha. Iya. Mungkin secara nurani kita akan mengatakan nggak baik secara nurani. Karena kita apalagi seorang muslim nggak mungkin kita melakukan manipulasi, karang bebas, ngarang-ngarang segala macam, nggak mungkin. Tapi dalam proses realitanya, nyatanya kita nggak bisa menghindari itu. Akhirnya yang dilakukan demikian. Gitu. Ramadan jangan. Benar apa enggak? Gitu kan? Boleh apa enggak? Baik apa enggak? Mungkin, gitu ya. Kalau saat itu saya dan teman-teman berpikir, ya mungkin ini cara yang kita lakukan. Tapi jangan jadi budaya, jangan jadi kebiasaan. Mau nanti ada acara surveillance ISO lagi, besok ngarang lagi. Mau ada audit lagi, ngarang lagi. Nah itu nggak boleh. Karena kita proses awal ya untuk mendapatkan sertifikat ISO itu mau nggak mau deh nggak apa-apa kita tutup mata. Tapi kita lakukan ini improvement supaya nggak kebiasaan gitu. Maka segala sesuatu dokumen kita siapkan dari jauh-jauh hari, kita lengkapin, prosesnya kita ikutin, akhirnya nggak ngarang bebas. Ibarat anak kecil ketika mau belajar jalan kan nggak mungkin usia 9 bulan, ya 9 bulan, 10 bulan itu kan mulai ya, nggak mungkin langsung diri jalan lari, nggak mungkin. Dia ada proses ya, ada jatuh dulu, ada salah dulu. Nah, saya sama teman-teman waktu itu berpikir kayak gitu, nggak apa-apa kita salah dulu, kita ngarang-ngarang dulu nggak apa-apa lah, yang penting ini ada peluang buat memperbaiki kita, ada peluang untuk bagaimana kita nggak begitu melakukan kesalahan yang sama. Nah itu nggak boleh ketika kita lakukan karang-karang bebas segala macam, duplikasi ya, SKS ya, kerja semalam ya, kebut gitu ya, kita nggak lakukan itu gitu. Untuk next audit berikutnya. Nah, yang kita bangun adalah budaya. Nah, begitu juga di kita mutu kita. Harapannya demikian. Ya, harapannya demikian kita bisa melakukan segala macam ya, jauh-jauh hari kita udah siapkan, bahkan sistem prosedur itu bisa bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang tertulis. Gitu. Sehingga kita bisa tahu peluang memperbaikinya di mana. Jadi kita kalau melakukan sebuah peningkatan mutu, basisnya itu data ya. Basisnya data. Dari data kita dapat informasi untuk menginterpretasikan ininya apa sih kita gitu. Nah dari itu kita lakukan perbaikan. Jadi kalau kita nggak dapat data, nggak bisa menyimpulkan sebuah menjadi informasi itu, maka kita susah untuk mengambil keputusan. Dan saat ini kaitan dengan sistem penjaminan mutu kita akan membuat itu. Nah hari ini yang pertama, kalau tadi Ustaz Teddy bilang kunjungan pertama di grup SITNF ya. Sebelumnya kita lakukan PKKS di SMA, ya. PKKS di SMA itu juga sama, karena menjelang
eksternal kita siapin. Jadi mau ada penilaian eksternal kita udah ready. Nah, begitu juga di kita. Jadi hari kita udah siapin segala macam. Syukur-syukur memang ini ada nggak ada akreditasi, ada nggak ada audit mutu, sistemnya jalan. Karena kita bicara sistem. Karena nggak mungkin Pak Tony, Ustaz Teddy, Bapak Ibu sekalian selamanya di MF, ya. Selamanya kepala sekolah, selamanya tim mutu, ya. Nah, ini yang menjadi tauris. Selanjutnya sistem ini akan berjalan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan 2 pekan ke depan, ya, kita akan melakukan beberapa assessment, gitu ya. Agendanya saya sudah share beberapa waktu yang lalu ke Ustadz Teddy saat diseminasi yang perlu dilengkapi dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kegiatan, ya. Yang pertama kita akan lakukan observasi, ya. Kemudian ada learning walk, ya. Kemudian ada cek dokumen fisik, cek sarana prasarana, ada wawancara dengan guru, wawancara dengan pimpinan, wawancara dengan yayasan, wawancara dengan siswa. Ya. Jadi kita bisa melihat gambaran utuhnya. Namun bukan berarti kita jadi lebih baik, lebih sempurna. Tentu nggak nutup kemungkinan masih ada aja yang bolong-bolong. Ya, itu ada bolong-bolong. Nah, ini yang akan terus kita lakukan, bisa melihat apa ya, bahasa sederhana itu kita disuruh bercermin. Gitu ya. Nih kaca, silakan inti ngaca. Nah, gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah dalam rangkaian kegiatan audit mutu SITNF, dan ini akan berlangsung setiap 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun sekali SMP tahun ini, maka 2 tahun yang akan datang juga kita akan melakukan audit mutu lagi. Begitu juga dengan unit yang lain. Untuk tahun ini agendanya SD dan SMP, tahun berikutnya SMA dan TK dan PAUD, Instrumennya yang kita pakai apa, borangnya apa, itu bebas. Saya sudah sampaikan ke Ustadz Teddy dan waktu acara diseminasi dengan kepala unit lainnya, formatnya bebas. Terserah, kita nggak mengharuskan standar kayak begini, enggak. Karena kita agile, kita nggak mau terpaku dengan satu format. Tapi kalau ada kaitan dengan akreditasi, silahkan disesuaikan gitu Ustadz Teddy. Silahkan disesuaikan. Nanti kalau saya standarkan format, nanti akreditasi beda lagi, PKKS beda lagi, jadi 2 kali kerjaan, gitu ya. Silahkan saja. Yang penting ketika ada salah satu indikatornya, maka itu menggambarkan sudah dijalankan, ada barangnya, ada produknya, ada hasilnya. Terus itu tentang formatnya. Kemudian tentang standarnya, kita pakai standar apa dalam melakukan audit mutu? Mungkin SMP sudah pernah ya melakukan atau di assessment oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan indeks nama, ya. Jadi kita ngacu ke instrumen itu, meskipun ada tambahan dari nilai-nilai kekhasannya NF, gitu ya. Jadi yang kita pakai standarnya adalah standar indeks nama ditambah kekhasannya NF. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita santai, relax segala macam dalam proses ini. Sekali lagi bukan mencari punten ya. Kalau auditor itu kan identik, orang bilang kesalahan ya, padahal bukan. Tapi kita mencari peluang apa yang kita mau perbaiki. Gitu. Jadi saya dan teman-teman untuk mengarah ke arah itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ustadz Teddy, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan sama-sama dalam 2 pekan ke depan. Demikian dan terima kasih. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kasih pada tim akreditasi internal yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Fatoni. Selanjutnya kita mungkin akan, sebelumnya kita akan perkenalan dulu, mungkin Pak ini bisa bimbing dikenalin dulu, atau mungkin ada langsung aja. Oh iya, jadi selanjutnya kita tutup dengan doa majelis. Iya, silakan. Saya cukup satu dahulu, ini pertanyaan dasar ya. Bukan kita semua proses ya. Cuma proses yang ada di sini kok saya lihat itu langsung menuju ke ujung.
Sebab setahu saya, proses yang ada itu pertama, tadi kan bicara ISO, itu ada pertama itu ada level-level dokumen. Yang saya tahu itu level 1 itu ada dokumen kebijakan. Kemudian ada dokumen petunjuk teknis. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan. Setelah itu level 4 itu form-form dari untuk melengkapi dari petunjuk pelaksanaan tersebut. Nah, ini kan yang kita lakukan itu kan adalah suatu asesmen atau evaluasi. Yang tersebut itu monitor dan evaluasi. Biasanya, atau yang saya ketahui, mungkin sepeda pengetahuan saya, kita bisa melakukan monitor atau evaluasi itu jika yang akan dimonitor atau dievaluasi itu sudah mengetahui 4 level dokumen tersebut, gitu, atau sudah memilikinya, sehingga dia tahu tuh apa yang akan dimonitor, apa yang akan dievaluasi. Gitu. Sedangkan sependek pengetahuan saya di awal tahun kita kok tidak ada informasi seperti ini, gitu. Atau seperti ini, apakah yang ujuk-ujuk mendadak? Kalau ujuk mendadak berarti kita langsung main ke ujung nih. Ya kan kita belum memiliki. Ya kita sebagai guru pun nggak tahu nih dokumen kebijakan ini ada ini untuk apa. Biasa di situ ada kebijakan tuh yang dilakukan oleh yayasan, sehingga di situ akan ada petunjuk teknisnya dan petunjuk pelaksanaannya sampai level yang paling kecil itu berupa form-form yang akan dimiliki oleh guru. Kalau mungkin tadi standar misalkan, ya standar lah tadi kayak yang dibebaskan itu bisa berupa form, ya kan? Kalau form itu bisa bebas, cuma kalau dokumen kebijakan itu biasa berisi ADART dan sebagainya, misalnya seperti itu kan nggak bisa diganggu gugat. Nah, itu bagaimana? Seperti itu. Artinya work proses yang ada di sini kok nggak sesuai dengan apa yang saya pahami ya, seperti itu. Ya gitu saja Pak, mungkin sementara 2 pertanyaan saya simpan dahulu. Kalau sudah terjawab mungkin. Ya, jadi inti pertanyaan adalah bagaimana kita dalam nelayan ini ya dalam dari sini lebih valid, artinya kita disiapkan dulu. Mungkin itu Pak Heru ya, yang kita tahu karena yang dilakukan oleh Dikbud, misalkan kita bukan dikasih, kita mau dorong internet itu banyak. Kita lihat dokumen kebijakan terkait akreditasi ada, mau lihat petunjuk pelaksanaannya ada, petunjuk teknisnya ada, sampai form yang level 4 itu lengkap di sana. Kita jadi tahu, yang mau dimonitor itu, yang mau dievaluasi. Betul, artinya kita udah ada persiapan dulu sebelumnya, pengetahuan dulu, minimal kita tahu dulu apa yang akan diakreditasi kan. Gambaran tergambar dulu. Pemahaman. Oke. Langsung dijawab mungkin Pak Tadi atau gimana Pak Teddy? Langsung jawab atau menunggu gua pertanyaan lagi? Ya silakan. Mungkin Bu Dwi udah bertanya. Pak Idam tambahan. Pak Rifki cukup ya, jadi langsung jawab aja deh, nggak langsung Pak Teddy. Iya. Ya silakan. Jawab. Udah bagus kok dalam dari pertanyaannya. Mungkin Bu Dwi Kita istilah melakukan ini gitu. Kalau dibilang ujuk-ujuk itu ya enggak juga ya. ya karena memang sudah amanah ya untuk melakukan ini. Yang kedua memang untuk kaitan tentang persiapan segala macam kok kita nggak ada sosialisasi ya gitu. Memang proses penilaian ini ya, penilaian internal ini kita diawali dari diseminasi kemarin, diseminasi segala macam gitu. Jadi itu sudah menggambarkan sosialisasi, ada beberapa dokumen, instrumen, dan itu sudah kami sampaikan waktu sosialisasi sekitar 2 pekan lalu. Kemudian kita juga menyampaikan tentang lembar checklist apa saja sih yang dibutuhkan, kerjaannya mau ngapain aja sih, itu sudah sampaikan juga tuh. Terus bagaimana prakteknya ketika nanti di lapangan terjadi kita nggak ready nih, nggak siap gitu ya. Yang saya tahu gitu, proses akreditasi, audit, apapun namanya yang sejenis itu nggak kaku. Itu ada proses yang disebut dengan pemenuhan. Ketika sudah dilakukan ternyata enggak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu kan ada pemenuhan tindak lanjut. Nah, proses pemenuhan tindak lanjut itu yang menjadi improvement kita. Terus kalau kaitan dengan
ada panduan, prosedur, IKA, POM segala macam gitu ya. Kita dalam prakteknya enggak melihat you punya dokumen apa gitu, udah dijalanin apa belum, kita nggak ngelihat ke situ. Yang saat ini kita nggak ngelihat ke situ. Kalau memang itu ada, monggo diberikan. Tapi saya yakin di unit pasti udah punya. Saya yakin di unit pasti udah ada panduan segala macam, karena udah tahunan ngajar pasti kan ada ya beberapa dokumen mutunya gitu. Nah, paling improvementnya adalah tinggal kita menyesuaikan. Nah, ini yang berbeda antara proses audit mutu dengan akreditasi. Kalau audit mutu itu bicaranya itu semua dibuka. Misal contoh sederhana, kita ngelihat prosedur misalnya, karena tadi contohnya prosedur misalnya gini. Ambil contoh ya, siswa datang ke sekolah kita, alumni minta data tentang ijazah atau nilai siswa. Standar kita mengatakan nilai siswa disimpan di dalam brankas TU misal ya, saya nggak tahu, ini contoh aja brankas TU. Ya, begitu dicari itu nggak ketemu sama TU, siswa minta. Maka dalam proses traceability-nya, sistem telusur itu kudu dicari tuh. Ini ada di siapa, kemana segala macam. Begitu dicek misalnya, kenapa nggak ada dokumen penilaian siswa? Ya ada sih Pak, tapi rusak. Kenapa rusak? Kita telusurin kan, kenapa rusak? Ternyata disimpan di dalam brankas. Brankas standarnya apa? Standarnya harus taruh di lemari besi. Ini enggak, naruh di kardus misalkan, atau di dalam box kontainer plastik gitu. Kok rusak? Oh ternyata atapnya bocor waktu hujan, kena gitu. Kita tanyakan bagian sarpras, kenapa ini ada bocor menyebabkan dokumen milik siswa itu rusak? Bagaimana prosesnya? Kita udah ngajuin ajuan perbaikannya segala macam gitu. Maka terus berlanjut sampai ketemu di mana penyebabnya, yaitu proses audit mutu gitu. Nah kalau kita nggak ke arah situ, gitu. Kita nggak ke arah situ. Kita hanya bicara tentang kesesuaian dengan indeks yang kita sudah sampaikan ke unit waktu acara diseminasi, dan mengukur tingkat keberhasilannya. Itu aja sih. Yang diseminasi tadi itu untuk sekedar diketahui oleh pimpinan atau oleh guru-guru juga ya? Iya. Asannya semua unit tahu. Semua ini tahu asannya gitu ya. Tapi kan kita nggak secara organisasi gitu ya. Kita lewat kepala unit ya, harapannya itu bisa berlanjut gitu, Pak. Soalnya kita belum dapat. Iya, itu bisa berlanjut gitu. Karena kalau semuanya dikumpul segala macam gitu ya, khawatir gitu ya, entah karena kesibukan dan lain sebagainya, sehingga agak sulit mengumpulkan gitu. Sehingga kami cukup sampai di pimpinan unit itu, harapannya tadi berkelanjutan. Itu sih Ustadz Heru dan Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu Yuni atau Bu Gesta kalau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang untuk audit kali ini kita tidak menggunakan ISO ya Pak. Kalau ISO memang harus ada dokumennya dulu, dokumennya diimplementasikan, terus kita menyocokkan kesesuaiannya. Tapi untuk audit kali ini kita coba pakai standarnya nama foundation ya, karena kemarin SMP kan juga menjadi salah satu sekolah nama, dan tahun kemarin atau tahun kemarin kayaknya SMP itu sudah di baseline assessment oleh asesor dari luar ya, dari nama Indonesia, Nice Indonesia gitu.
Dari beberapa kan kita punya banyak standar mutu ya, ada standar mutu JSIT, ada standar mutunya Ban Nasional gitu ya, ada standar ISO yang buat pendidikan. Nah itu emang jadi bahan pembicaraan di kami dan juga di pimpinan direktorat dan kepala bidang gitu. Nah dari hasil pembicaraan tersebut, kita mencoba nih karena SMP ini akan terus dipantau, istilahnya didampingi oleh nama. Maka untuk membantu SMP dalam mencapai progres yang ditargetkan, yuk kita coba pakai nama dulu deh, karena SMP udah pernah pakai dan harapannya sih udah sedikit familiar gitu ya dengan rubrik namanya, sehingga kita pakai yang nama. Dan di nama itu kita memang tidak ada pertanyaan terkait dokumen, tapi pertanyaannya baru memiliki apa enggak gitu ya, ada dokumennya apa enggak, dokumen kebijakannya dimiliki atau enggak gitu. Dan kita belum sampai mencocokkan kesesuaian setingkat apa gitu ya. Kalau ISO itu memang dia standarnya paper base. Yang saya alami ya ketika saya masih di tempat yang lama bekerja, itu ISO itu paper base. Kita memang berdasarkan dokumen papernya aja. Tapi kalau yang lama ini tidak hanya kita lihat dokumen mutunya ada, tapi kita juga melihat actualnya itu seperti apa gitu ya, proses pembelajarannya seperti apa. Jadi memang lebih kepada proses pendidikannya, dan kita ingin mendapatkan input dari semua pihak. Kalau di ISO itu biasanya yang akan ketemu dengan auditornya itu adalah si penjamin mutu di internal lembaga tersebut ya Pak Tony ya. Kita nggak pernah tuh nanya ke personal operatornya tuh enggak gitu, tapi kita memang based on paper aja gitu. Ini ada apa enggak, sudah lihat isinya semua diisi apa enggak gitu ya Pak Tony ya. Jadi memang paper based aja, tapi kalau ini enggak. Nah jadi kita ingin mendapatkan semuanya, dan ini sekali lagi buat kami dan juga buat SMP itu adalah dalam rangka perbaikan, bukan mencari kesalahan ya, kita tidak mencari kesalahan, tapi kita melihat apa nih yang belum yang masih kurang, yang bisa diperbaiki gitu ya, yang perlu ditingkatkan, dan apa yang sudah sangat baik dan itu bisa kita pertahankan gitu. Jadi niatnya itu ke sana, bukan hanya nih SMP kurang ini enggak begitu niatnya. Tapi memang kalau tadi misalnya dokumen itu belum ada, berarti nanti itu jadi bagian dari tim mutu juga untuk mendampingi unit atau biro ya, karena setahun 2 tahun belakangan ini ya, 2 tahun belakangan ini kita mendampingi baru sampai tahap biro memang Pak. Jadi biro-biro di pendidikan, biro-biro di SDMO, biro-biro di RKHK itu kita dampingi dalam proses pembuatan dokumen mutunya, terutama terkait prosedur-prosedur ya. Kalau panduan itu memang bagiannya direktorat. Di pendidikan sendiri, direktorat pendidikan itu sedang membuat beberapa dokumen dan sudah ada yang final, tapi memang belum disosialisasikan. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa segera disosialisasikan. Kita sedang melengkapi ya, di semua bidang ini sedang melengkapi prosedurnya dan juga form-formnya tersebut. Itu masih dalam tahap pengerjaan ya, masih on progress itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Jadi tujuannya sekali lagi harapannya nanti kita bisa seperti itu ya Pak, bisa seperti yang Pak Heru sampaikan bahwa oke, nanti kita udah dapet nih semua prosedurnya, yang kayak misalnya prosedur yang sudah jadi kemarin kan yang terkait dengan PTMT gitu ya, terkait dengan COVID, PTMT udah dari ada panduannya, ada prosedurnya, ada formnya, termasuk itu yang VTR GO itu adalah salah satu yang guru harus mengisi G-form dari SDMO gitu, dari P3TK, itu juga merupakan bagian-bagian dari yang sedang kita perbaiki ya. Tapi mungkin memang kita memang belum ngadain sosialisasi dokumen mutu secara keseluruhan ya, dan kita sedang dalam proses pembuatan website di mana nanti di dokumen mutu yang sudah final yang sudah disahkan itu kita akan upload di website penjaminan mutu, dan itu bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti itu. Jadi mungkin tambahan dari saya. Bugis Pak. Ya Pak Heru, jadi kita sekarang sampai ke ujung. Karena awal dan hilirnya itu udah dilalui secara proses gitu ya.
Jadi bukan sekarang ini mau lihat proses hasil kayak akreditasi kok langsung ke ujung nggak ada sosialisasi. Karena ini proses yang dari nama sudah dilakukan sebelumnya gitu ya Pak RW. Dan ini untuk melihat tadi ya Bu Yuni catatan-catatan atau hal-hal yang kemarin disampaikan nama itu apakah itu sudah ada progres atau belum. Itu Pak RW, kita sampai di ujung. Oke. Ya, Pak Heru, kemarin. Oke. Uang kita Pak Heru silakan. Jangan lama-lama. Kamu ini ngomong. Enggak apa-apa ngomong. Oh, silakan Pak Heru. Jangan lama-lama. Ya kita juga tahu kebutuhan unit. Beritanya. Kurikulum Merdeka. Ya saya sudah coba lihat ya, menyimak lah itu mereka, baik itu lewat dengan pelatihan webinarnya, lewat YouTube Kemdikbud, dan saya ikuti Instagramnya gitu. Ya ada suatu nilai yang sangat positif seperti kurikulum Merdeka tersebut ya, yang dibentuk oleh Kemdikbud sekarang, Kemdikbud sekarang, dan sifatnya itu kan memang sekarang masih pilihan. Ya kan ada kurikulum 2013, kurikulum darurat, sama kurikulum Merdeka ini, seperti itu. Tapi saya tahu ketika mereka menyusun ini tidak main-main, karena Kemdikbud ini kan termasuk kementerian yang mendapatkan alokasi dana itu yang dimanjakan lah. Karena itu kalau tidak salah itu 400 triliun, kan, dan termasuk kementerian yang anggaran dananya besar. Bahkan untuk menyusun kurikulum ini, mereka itu melibatkan 21 lembaga, baik nasional maupun internasional, dan 47 personal, baik itu profesor, doktor, dan sebagainya. Seperti itu. Artinya kurikulum yang dibuat sekarang ini bisa dikatakan ada satu yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Bahkan UNESCO tertarik dengan kurikulum yang dibuat oleh Mas Menteri ini, gitu ya. Menteri tertarik dan ingin disosialisasikan ke negara-negara lain. Nah, terkait penjaminan mutu kita ke depan itu seperti apa? Apakah akan sama dengan yang seperti sebelum-sebelumnya, gitu? Sebab ketika kita berbicara kurikulum Kemdikbud dengan kurikulum NF, ini kok seperti ada suatu celah, gitu ya, atau suatu hal yang sepertinya agak kurang bisa, ini bukan kurang bisa ya, berjalan itu paralel gitu. Nah, saya ini kurikulum bagus, dan yang cukup kaget juga saya ketika waktu itu ada beberapa guru yang mengajukan ingin menjadi guru penggerak tanpa ada komunikasi dengan kita, gitu ya, mungkin dengan guru-guru terkait, tiba-tiba tidak diizinkan seperti itu. Nah, ini saya lihat ini kok indikasi awal ketika saya melihat ada apa gitu kan ya. Ini kan harus diperjelas dong gitu kan. Ini ada kurikulum bagus dibuat oleh 21 lembaga dengan 47 personal yang profesor, doktor dan sebagainya, dengan anggaran cukup besar, dengan aplikasi yang ada di sini pun ada. Kita tuh bisa mengajar, bisa belajar, bisa berkarya dalam satu aplikasi dan sebagainya. Kok sampai saat ini belum ada ya? Sedangkan sekolah-sekolah lain, saya lihat mereka itu sudah bergerak ya untuk bisa mengambil nilai positif dari kurikulum tersebut. Dan mungkin kita sebagai suatu lembaga yang sudah existingnya cukup baik, mungkin nggak harus seluruhnya kita ambil. Tapi kira-kira di mana posisi kita atau gimana nih kita terhadap kurikulum ini, gitu ya? Belum ada gitu pandangan yang saya dapatkan. Nggak tahu kalau di level pimpinan terkait kurikulum tersebut. Salah satu hal yang menarik saya lihat di situ ada di aplikasi kita bisa buka, itu adalah ketika kita ingin saya baru mengetahui di kurikulum tersebut rupanya mereka melevelkan anak itu bukan berdasarkan SD, SMP, SMA, tapi fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 sampai fase 6. Itu terkait kemampuan literasi dan numeriknya, karena dua hal ini yang paling penting kan. Dan ketika saya lihat soalnya kelas 1 SD aja, wow, soal-soalnya keren banget, gitu ya, keren. Ini bukan soal-soal biasa, memang benar soal-soal yang hot, gitu ya. Dan itu bukan sekedar menghafal rumus. Dan ketiga, wah mantep nih. Dari situ lengkap dari SD, SMP, SMA. Itu bisa buat referensi guru-guru kita.
Jadi bisa jadi dari fase tersebut bisa jadi anak yang di SMA sebenarnya bukan fase SMA pengetahuan literasi dan numeriknya, dia itu ada di fase SMP misalkan. Nah itu yang pertama. Kenapa ini perlu kita lakukan? Sebab di situ ketika kita melakukan kurikulum itu kita nggak jalan terus kurikulum kan? Yang kita jam selama ini kan kita jam sama terus nih tiap minggu sampai setahun sama. Tapi dengan fase tersebut, dengan diagnostik tersebut, kita tuh jam itu bisa berubah-ubah. Karena untuk apa? Memastikan anak yang tertinggal ini fasenya itu bisa sampai fase ke teman-teman yang lain, sehingga jam itu bisa maju, bisa mundur. Nah itu kan perlu pembicaraan, perlu diskusi kita gitu. Karena itu juga buat ya anak-anak kita juga. Gitu. Misalkan saya namanya matematika, mau nggak mau karena itu jam itu ya kita maju terus kan, Cuma kita nggak tahu mungkin ada anak yang fasenya tersebut mungkin belum sampai. Itu salah satu contoh aja. Nah di situ pun banyak materi itu yang bisa dipelajari oleh guru. Nah menurut saya sih memang sudah saatnya seperti itu, karena kita orang dewasa ini pembelajaran andragogi gitu ya. Nggak perlu tuh guru itu dikumpulkan dalam satu ruang mengikuti pelatihan gitu. Belajar aja lah secara dewasa. Ambil file-file yang ada, simak video-video yang ada, kita pahami, kita simak, itu juga kita aplikasikan dalam pembelajaran. Ya itu aja sih. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Jadi memang untuk kurikulum Merdeka ini kalau terkait kebijakan guru penggerak, saya rasa tetap dibuka ya Pak Teddy ya, tetap dibuka. Tapi memang ada kriteria-kriteria tertentu yang ada di P3TK. Jadi memang harus pengajuannya itu tidak dari kalau di SD, setahu saya di SD ya, di SD itu ada beberapa kriteria, tapi saya kurang paham kriteria pastinya. Tapi itu ada pertimbangan khusus dari lembaga siapa guru yang bisa diikutsertakan dalam guru penggerak gitu ya. Lalu kalau terkait kurikulum Merdeka, kami di bidang juga sedang mempelajari itu gitu ya, sedang mencermati kurikulum Merdeka itu ya. Jadi seperti kita nanti akan mencoba mengintegrasikan apa yang di dalam kurikulum Merdeka tersebut dalam misalnya dalam tadi yang reading ya, yang reading itu mungkin kayak Bunia atau Bu Rohimah kemarin juga sudah diskusi dengan kayak Bu Lisda dengan Bu Ibar gitu ya, terkait dengan gimana nih nanti supaya reading literasinya itu bisa masuk gitu ya. Program-program yang akan ada di dalam program literasi itu juga kita mengacu ke beberapa komponen ya, beberapa acuan gitu ya, dari misalnya ke OECD, kemudian dari kurikulum Merdeka juga. Itu masih kita dalam tahap mempelajari, istilahnya kita pelajari. Dan memang benar apa yang tadi Pak Heru kata gitu ya. Berarti itu memang itu menjadi salah satu hal yang kita buat concern ya, memang kita concern ke sana. Dan sekali lagi itu masih dalam tahap kita pelajari. Dan saya salut banget kalau misalnya Pak Heru tadi katakan Bapak Ibu guru memang adalah orang dewasa ya, orang dewasa yang harusnya tadi yang Pak Heru katakan itu kita bisa belajar sendiri dengan berbagai macam resources yang huge banget kalau menurut saya ya. Resources itu banyak banget, karena kita bingung milihnya, ini milih yang mana nih resources, karena resourcesnya begitu banyak. Tapi memang kita sadari tidak semua teman-teman kita ya yang bisa seperti itu. Mereka tetap butuh yang namanya pelatihan bareng-bareng gitu ya, yang tetap butuh pendampingan gitu. Jadi memang pengennya sih ya udah masing-masing go ahead gitu ya, cari pelatihan yang memang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi tetap terutama terkait dengan hal-hal yang memang menjadi kebijakan lembaga gitu ya Pak, untuk hal yang menjadi kebijakan lembaga, penggunaan PTA dan segala macam ya itu karena kebutuhan dari lembaga juga, maka itu menjadi suatu kewajiban bagi semua guru untuk memahaminya. Jadi lembaga itu berkewajiban juga menyediakan pelatihan
gitu ya. Lembaga berkewajiban menjadikan pelatihan. Tapi bagi guru-guru yang memang punya achievement orientasinya tinggi, menurut saya itu cakep banget kalau misalnya kita bisa ya udah tanpa harus disuruh, dengan motivasi sendiri, belajar sendiri dan dapat ilmu yang banyak, pastinya banyak gitu karena informasinya juga banyak. Jadi itu. Jadi kalau terkait kurikulum merdeka, memang arahannya saat ini kita akan memakai pilihan 1 atau 3, gitu ya, 1 atau 3. Kita belum memilih yang 2 yang menggunakan full kurikulumnya dan juga bahan ajarnya, karena sekali lagi sebagai sekolah Islam terpadu ya, Nurul Fikri ini punya nilai-nilai yang ingin kita pegang gitu ya, ingin kita wariskan ke anak-anak didik kita, dan itu itu sangat di konten di bahan ajarnya itulah yang menjadi, kalau siswa kan nerimanya bahan ajar ya, bahan ajar. Jadi kita memang belum bisa melepaskan karena kita belum tahu semua bahan ajarnya seperti apa. Jadi kita belum bisa melepaskan bahan ajar itu kita ambil semuanya dari luar gitu. Karena ya tadi terkait nilai-nilai yang memang Kalau kita memang hikmahnya, hikmah Ramadan Itu tergantung host juga sih. Iya. Iya, insya Allah materi sama nih, Jadi, cara berpikir kita semuanya. ibu-ibu juga Pak Tony ya. Silakan nanti. Kemarin kan. Ada kekurangan ya. Pas permanen ya. Selanjutnya kami serahkan